Halo Scorpio, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk Scorpio Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Scorpio di bulan Juli 2021. Pembacaan ini adalah pembacaan yang general dan sangat umum ya. Jadi seperti yang kalian biasanya mungkin sudah sering dengar, ini bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak. Kalau misalnya enggak resonate berarti ini bukan pembacaan untuk kalian. Bisa cari placement kalian yang lain ataupun kalian bisa move on ke tarot reader lainnya. Termasuk kalau kamu nggak cocok sama aku dalam membacakannya, nggak cocok sama penempatan iklan aku juga termasuk. Pokoknya carilah channel dan pembaca tarot yang memang sesuai dengan kriteria ataupun membuat kamu nyaman. Kalau bersangkutan dengan orang lain bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Video ini akan aku bagi jadi 3. Yang pertama adalah pembacaan general secara garis besar dalam kehidupan. Jadi bisa menyangkut segala bidang, tinggal disesuaikan saja. Dan pembacaan kedua dan ketiga adalah energi cinta asmara untuk yang single dan yang couple-nya. Oke, ini kartu udah aku tarik untuk yang pesan generalnya. The bottom of the deck-nya kita punya The Magician ya. The Magician ini mungkin buat beberapa dari kamu itu ini bisa kamu lagi cari taktik apa strategi atau ngatur gitu ya, mengatur strategi kamu, langkah kamu, ataupun kamu di sini sedang berusaha meng-create sesuatu, membangun sesuatu, menciptakan sesuatu, memproduce sesuatu. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi berhubungan dengan pekerjaan kamu ataupun karir kamu ataupun bisnis kamu. Kamu sedang mengerjakan sesuatu yang apa ya, kamu berusaha fokusin. Cuman kalau yang aku lihat dengan adanya Three of Pentacles di sini dalam keadaan terbalik, ada hal-hal yang membuat kamu agak sulit fokus. Mungkin dikarenakan karena kita punya the World card di sini dalam keadaan terbalik, ada hal yang belum tuntas. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu punya ide ingin menciptakan ataupun mengerjakan sesuatu dan kamu pengen mulai gitu ya, ada rasa seperti gue pengen cepet, gue pengen cepet, gue pengen cepet melakukan itu. Tetapi di sisi lain kamu sedang ada sesuatu yang berjalan gitu, ada sesuatu yang kamu kerjain. Bisa jadi ini merupakan kamu masih terikat dengan satu kontrak ataupun satu komitmen dengan perusahaan ataupun dengan orang lain, tetapi kamu sudah menjalani sesuatu yang lain gitu loh. Bisa kan kalau misalnya lagi ada dalam satu pekerjaan, oh kayaknya gue kurang nih ataupun kurang ada tantangannya nih, ataupun kamu pengen sesuatu yang baru terus sambil ngerjain yang ini kamu ngerjain yang ini juga. Dan mungkin akhirnya jadi agak ribet gitu loh. Dan kamu merasa gue harus mengambil keputusan yang mana yang harus gue pilih. Sedangkan di sini kalau yang aku lihat kamu mungkin masih belum yakin dengan apa yang kamu ingin ambil gitu loh, keputusan yang ingin kamu ambil, tindakan yang ingin kamu ambil gitu. Karena mungkin ada satu keraguan. Kamu mungkin ngerasa ketidakyakinan gitu loh. Ada satu ketakutan juga. Ini bisa nggak ya beneran ya? Sedangkan di sini mungkin kamu udah settle. Tapi buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi merupakan hubungan juga. Ada seseorang yang udah ada di dalam hubungan, tetapi mungkin hubungan ini kurang baik. Ataupun mungkin ada dalam satu hubungan yang buat kamu udah nggak sehat, udah nggak berfungsi. Tetapi kamu masih masih berusaha bertahan, tetapi ada hal lain gitu loh. Mungkin orang lain yang kamu dekat dengan kamu. Buat beberapa dari kamu, nggak semua Scorpio pastinya. Dan aku melihat di sini the shadow side di traditional tarotnya ini adalah devil card dalam keadaan terbalik ya. Kamu ingin melepaskan diri kamu dari satu situasi yang menurut kamu sudah sangat tidak kondusif, sudah sangat toksik. Bisa jadi ini adalah tempat kamu bekerja ataupun ini orang yang dealing dengan kamu, yang membuat kamu tuh udah nggak nyaman. Karena bisa jadi mereka itu sangat controlling dan kamu berasa kayak kamu ada di dalam satu kendali, satu
kontrol gitu loh, dan kamu nggak suka selalu kamu ada kayak di bawah, diinjek gitu loh sama mereka, dan kamu pengen pengen bebas berekspresi, kamu pengen jadi diri kamu sendiri, kamu pengen pengen maju, kamu pengen berkembang, kamu pengen dapat yang terbaik untuk diri kamu dan melakukan hal yang terbaik. Cuman di sini ada unfinished business yang aku bilang, ya. Tapi kalau yang aku lihat, situasi kamu ngerasain udah nggak nyaman, udah nggak nyaman. Mungkin di dalam lingkungan pekerjaan kamu udah ngelihat, aduh gue kayaknya nggak bisa lagi kerja dengan orang-orang ini. Orang-orang ini nggak bisa diajak kerja sama-sama gue gitu loh, ataupun keberlangsungan apa yang kamu kerjain tuh nggak memberikan hasil yang kamu inginkan gitu loh, ataupun keadaan yang kamu inginkan. Ini juga bisa jadi ya karena ada hal lain yang kamu lakukan gitu loh, sebelum kamu menyelesaikan dengan tuntas hal yang masih gantung ini. The Tower Card. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu gini loh, kamu mungkin masih takut untuk mengambil kayak satu tindakan ataupun satu keputusan yang tegas gitu loh, sikap yang tegas. Dikarenakan kamu tuh nggak pengen ada ribut-ribut, gue nggak pengen ada konflik, gue nggak pengen mungkin hubungan kamu dengan seseorang, hubungan kamu dengan bos kamu, hubungan kamu dengan perusahaan atau teman-teman kamu tuh jadi nggak baik. Kamu berusaha untuk ngejaga situasi itu, tetapi bisa jadi karena kamu udah kamu selalu berusaha pokoknya semuanya supaya aman, supaya aman, supaya aman. Cuman akhirnya kalau yang aku lihat dengan Five of Cup ini, semakin lama kamu pending, semakin lama kamu delay apa yang seharusnya kamu putuskan dikarenakan kamu gak yakin, ini bisa membawa kamu kayak nyesel. Kenapa ya gue biarin situasinya makin jadi ribet? Kenapa ya gue biarin berlarut-larut? Mestinya gue waktu itu selesain dulu, baru gue jalanin yang lain, gitu ya. Karena akhirnya kalau yang aku lihat di sini, iya, karena kamu tidak menyelesaikan ini dengan proper, ini tuh jadi merembet dan menyebabkan hal lain yang muncul gitu loh, masalah mungkin yang muncul, dan mungkin jadinya agak lebih ribet lagi. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu udah kamu udah nggak punya selera, kamu udah hilang passion, kamu udah hilang, kamu udah nggak semangat lagi, kamu udah kayak di situasi ini ya, yang membuat kamu kayak terkekang, kayak tertindas mungkin buat beberapa dari kamu. gue udah nggak gue udah nggak nafsu lagi ada di sini, gue nggak pengen lagi, gue pengen lepas. Cuman gimana caranya untuk melepaskan diri kamu tanpa adanya konflik? Karena kan ya setiap orang ada cara berpikirnya beda-beda, keinginannya beda-beda, pengennya beda-beda. Dan kamu lagi berusaha gimana supaya gue bisa menyelesaikan ini dan gue bisa tetap ngejalanin ataupun mendapatkan hal yang gue pengen, tapi nggak membuat konflik ini, nggak bikin ribut, nggak bikin adanya pertengkaran, adanya ketidakterimaan orang. Begitu. Cuman akhirnya kamu stuck. Kalau yang aku lihat nggak kemana-mana, apa yang kamu pengen juga akhirnya mandek karena kamu berusaha untuk nggak ada si tower ini. Kalau yang aku lihat, kamu ngelihat nih, kalau gue nyelesain, kalau gue udahin hal ini dan gue memulai yang pengen kamu lakuin ini pasti ada yang nggak terima. Pertanyaannya apa yang kamu pengen gitu loh, karena kalau kamu pengen bebas, iya pastinya ada pro kontra gitu. Begitu. Fokus dengan solusi. Jangan hanya berkutat ataupun membenamkan diri kamu ataupun fokus dengan masalah-masalah, bahkan hal-hal yang sudah terjadi.
Itu yang aku dapat dari message-nya ini. Karena sekarang situasi kamu, iya sudah terjadi seperti ini. Sekarang waktunya kamu mikirin, apa next step-nya? Begitu. Ya, oke? Oke, Scorpio, kita lanjut ke yang single. Untuk Scorpio yang single, kita lihat apa katanya tarot untuk energi cinta asmara di bulan Juli 2021. Ace of Pentacles. Ada sesuatu yang menarik perhatian kamu dan kamu ngelihat kayaknya ada potensinya. Ada peluang, ada kesempatan. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu melihat hal itu dari seseorang, dan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu sedang PDKT atau sedang ya saling mengenal, dan kamu ngelihat kok kayaknya ada potensi-potensi yang bisa membawa hubungan ini ke tahap yang lebih lagi. Mungkin bisa masuk ke dalam komitmen. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu di sini kamu sedang fokus kepada finansial kamu, kepada kerjaan kamu, bisnis kamu, dan hal-hal yang berhubungan dengan koin-koin ya. Kamu lagi cari peluang, kamu lagi cari kesempatan, apalagi yang harus gue lakuin, apalagi yang harus gue kerjain. Nine of Swords. Aku sudah tidak mau pikirin segala sesuatu dari masa lalu yang hanya jadi beban, hanya jadi apa ya, hanya jadi apa ya ngomongnya, hanya jadi beratin pikiran gue pengen bebas, gue pengen lepas, gue pengen bisa menikmati hidup gue walaupun gue sendiri. Gue udah gak mau lagi sedih, gue udah gak mau mikirin orang itu, gue udah mau ngelepasin diri. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi jomblo, terus kamu dibantuin sama teman kamu, dikenalin dengan seseorang yang bisa jadi mungkin cocok sama kamu gitu. Queen of Swords. Queen of Swords. Buat beberapa dari kamu, mungkin orang ini yang sedang ada hubungan sama kamu, walaupun belum masuk ke dalam komitmen, orangnya mungkin agak defensif ya, ataupun mungkin agak tajam gitu. Tapi kalau yang aku lihat, bisa jadi mereka di sebelumnya, mereka punya satu pengalaman yang kurang enakin yang mengajarkan mereka tentang kerasnya cinta itu. Maksudnya dalam hubungan, maksudnya gitu ya. Dan dia mungkin punya banyak pengalaman yang udah makan asam garam gitu loh. Jadi dia nggak gampang percaya sama orang. Dan buat beberapa dari kamu ya mungkin ini kamu lagi banyak berkomunikasi dengan seseorang. Cuman aku ngelihat kayak ada seseorang yang kayaknya dingin banget. Kok kayaknya sulit banget untuk bisa masuk ke dalam hidup mereka. Ini bisa kamu ataupun bisa orang yang dealing dengan kamu. Buat beberapa dari kamu ini mungkin spesifik sekali. Mungkin orang itu sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi dia agak skeptik dalam masalah hal-hal kayak PDKT, pacaran, orang. Dia langsung punya satu tembok. Five of Cup. Dan buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, di sisi lain dalam kehidupan kamu, kamu mungkin punya hal-hal yang kamu sesali di masa lalu. Walaupun kamu udah gak mau mikirin lagi, gitu ya. Kamu memilih untuk sendiri, untuk meneruskan hidup kamu sendiri dan gak bersama orang dari masa lalu kamu, dan itu kamu yang memutuskan untuk ya udah, gue lepas dari lu. Cuman ada satu penyesalan
Kalau aku lihat di sini ada hal-hal yang kamu sesali dari hal yang sudah terjadi. Cuman kalau aku lihat buat kamu yang sedang lagi PDKT, be very careful, maksudnya hati-hati dengan bagaimana kamu apa ya berkomunikasi dengan orang ini, karena mereka tuh kayak orangnya tuh kayak lie detector gitu loh, bisa mencium kalau orang ini jujur apa enggak sama gua. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, itu juga aku lihat. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Karena kalau kamu tergesa-gesa, ini orang bukan tipikal orang yang mau buru-buru. Orang yang harus ngelihat kesungguhan dari apa yang dilakukan orang yang emang pengen masuk ke dalam hidupnya dia gitu. Four of Cup, ya sudah mulai membuka diri kamu. Udah, walaupun banyak hal yang kamu sesali, tapi kamu udah di dalam tahap ya udah gue maju ke depan. Dan kamu ngelihat mungkin ada orang yang dia punya potensi untuk bisa bersama kamu gitu loh. Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ya sih, masih belum perasaan, pikiran gitu ya, masih belum stabil, masih kadang-kadang goyang, kadang-kadang goyang. Walaupun kamu enggak, gue bisa kok, enggak, gue mampu kok, gue bisa sendiri. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu dari hubungan kamu sebelumnya kamu jadi single parents gitu ya, dan ini yang kamu masih struggling di situ, kamu masih berusaha untuk napak yang solid gitu ya, untuk benar-benar tegap berdiri. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya itu kamu punya satu, bisa jadi ini bukan bersangkutan dengan orang yang kamu dealing, tetapi ini adalah diri kamu sendiri. Kamu mungkin agak skeptical dalam percintaan, kamu mungkin punya trust issue sama orang, mungkin kamu agak dingin sama orang. Jadi kalau ada orang yang mungkin punya perhatian atau ngedeketin kamu, ya gue temenan, tapi kayak kamu tuh punya satu ketidakpercayaan gitu loh. Punya satu ketidakpercayaan untuk memberikan perasaan kamu ataupun untuk ngebuka diri kamu. King of Swords dalam keadaan terbalik. Dan mungkin buat kamu, tadinya ada orang yang deket, cuman dikarenakan kamu tadi itu punya hal-hal yang bikin orang ini kok kayaknya ngelihat kamu kok dingin, kok kayaknya defensif banget orangnya, kok kayaknya tajam banget mungkin dari omongan kamu. Tetapi ini kan karena apa yang sudah kamu lewatin, dan mungkin orang ini ngelihat kamu seperti itu, walaupun kamu ngelihat ada potensi, tetapi apa yang kamu tunjukin mungkin berbeda dengan apa yang kamu rasain, karena kamu nggak mau terlihat ataupun dianggap gampang ataupun cepet banget, lemah dan lain sebagainya. Orang ini mungkin mundur, takut. Yang aku lihat seperti itu. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamunya agak pasif gitu. Kamunya agak pasif. Atau bisa jadi ini kebalik-balik ya. Oke? Scorpio yang couple, yang berpasangan, ini adalah untuk kalian ya. Scorpio couple. Scorpio couple Juli 2021. King of One. King of One dalam keadaan terbalik. Kita lihat dulu cerita-ceritanya ya. Seven of Pentacles. Dalam keadaan terbalik juga.
The Star card dalam keadaan terbalik. Hilang harap, hilang hopeless. Orang yang kamu dealing mungkin yang gak mau memberikan ataupun gak mau berkontribusi, gak mau berupaya, gak mau ngasih timbal balik share, itu gak ada. Buat beberapa dari kamu ini kayak cerita, ya di dalam hubungan ini memang ada dua orang, tapi ini selalu mengenai seseorang gitu loh. Hubungan antara dua orang yang selalu mengenai seseorang. Selalu orang yang kamu dealing, selalu orang yang kamu dealing, selalu dia yang harus diutamain, selalu dia yang harus diprioritasin, selalu dia yang harus disenengin, selalu dia yang harus dikasih, dia yang diikutin, dia yang diturutin, dan lain sebagainya. Dan kalau enggak, dia akan marah, dia akan ya mungkin menghukum kamu dengan silent treatment, stonewalling, dia akan ngediemin, ngambek, ataupun mengancem-ngancem gitu ya, karena orang ini mungkin pintar untuk memanipulasi pasangannya, orang lain, dengan mempergunakan keadaan, dengan mempergunakan perasaan kamu, dan membolak-balikan fakta atau kenyataan gitu ya, sangat pintar. Dan kamu mulai ngerasa kok kayaknya gue terus ya, kok kayaknya gue tuh mungkin merasa seperti nggak ada perannya di dalam story ini. Gue harus nge-serve dia terus, gue harus selalu mengutamakan dia terus. Gue dengan perasaan gue bagaimana? Dia pengen selalu diperhatiin, dia pengen mengontrol gitu loh, mengontrol orang yang sama dia pengen mengontrol hubungan ini agar sesuai dengan apa yang dia pengen. Yang pastinya capek lama-lama. Awal-awalnya mungkin oke lah, awal-awalnya mungkin lucu, awal-awalnya mungkin ngerasa aduh gimana ya, tapi lama-lama kamu ngelihat it's only about them. Ini selalu mengenai mereka. Gua kayak peran pembantu di situ gitu loh. Dan kamu ngelihat gue nggak tahu apa gue bisa terus-menerus ada di dalam hubungan yang seperti ini, karena gue harus selalu Nine of Wands dalam keadaan terbalik. Iya, udah mulai kehilangan harap, udah mulai kehilangan keinginan untuk terus bertahan, udah pengen give up, udah pengen menyerah, karena kamu ngelihat orang ini tuh udah yang, dan mereka kalau udah marah bisa sangat abusive dalam perkataannya, ataupun dalam, ya bisa berdampak. Orang abusive itu kan bukan cuma fisikal, bisa nyerang ke mental, bisa nyerang ke emosi orang, perasaan, bisa menyerang ke fisik. Jadi kata-katanya dia tuh bisa membuat kamu kadang-kadang bisa percaya, oh iya ya gue yang goblok, oh iya ya gue salah, oh iya ya gue yang lemah, oh iya ya gue yang kurang, oh iya ya gue yang... Akhirnya kamu perlahan-lahan tuh mulai kayak kehilangan kepercayaan diri kamu, bahwa kamu itu orang yang patut untuk diperlakukan dengan baik, kamu itu orang yang patut untuk dihargai, kamu itu orang yang patut untuk dihormatin. Capek pastinya ya, Four of Wands. Dan kamu ngelihat hubungan kamu tuh sekarang mungkin lagi goyang. Dan buat beberapa dari kamu mungkin hubungan kamu tuh apa ya, nggak ada pijakan yang stabil ataupun pijakan yang solid untuk bisa bikin kamu berpegang. Buat beberapa dari kamu yang sudah menikah, ya ada ketidakharmonisan, udah gak selaras gitu loh. Kamunya juga udah mulai mungkin aware dengan situasi dan kondisinya. Nih suasananya udah makin ngaco nih. Strength. berusaha kuat, bersabar, melihat segala situasi dari sisi yang positif. Walaupun mungkin orang yang dealing dengan kamu, suasana yang kamu hadapi udah gak sehat lagi buat kamunya.
Buat beberapa dari kamu bertahan ya karena kamu nggak pengen apa ya, kamu nggak pengen hubungan kamu hancur satunya. Kalau kamu sudah dalam pernikahan, kamu nggak pengen anak kamu broken home gitu ya. Eh, Kamu berusaha menjaga suasana dan keberlangsungan itu supaya tidak berantakan. Tetapi bagaimana dengan ini? Karena kamu juga mungkin bisa melihat usaha dia untuk memperbaiki situasi dan kondisi di dalam hubungan kamu ini nggak ada. Dia nggak mau invest apa-apa, dia nggak mau ngasih apa-apa. Kamu yang terus, kamu yang terus, kamu yang terus, dengan berharap dia akan melihat, dengan berharap situasinya akan membaik. Tapi kalau misalnya satu masalah itu tidak diselesaikan atau tidak di diperbaikin, tidak ada langkah yang real untuk melakukan hal itu, ya gimana caranya? Masa mau beres sendiri? Akhirnya kalau misalnya dianggap begitu, sering terjadi satu hubungan berjalan, tetapi dia punya luka di mana-mana. Karena nggak pernah diselesain. Karena nggak pernah dituntasin, nggak pernah diomongin, nggak pernah diobatin, nggak pernah disembuhin. Sehingga hubungan ini berjalan tapi dengan bocel di mana-mana. Ataupun dengan masalah yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk. Sehingga pada itu tinggal tunggu timing aja, waktunya untuk boom. Mungkin karena nggak mau, aduh nanti bertengkar, aduh nanti ada konflik, aduh nanti berantem, aduh nanti kemana-mana, dan lain sebagainya. Banyak hal yang membuat kita kadang-kadang berusaha nahan diri. Tetapi apa? Itu ngantem ke dalam. The Hierophant. Ya, kamu tetap berpegang akan komitmen. Buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang, sudah masuk ke dalam pernikahan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini mungkin spesifik sekali. Mungkin kamu dibesarkan dalam satu keadaan yang buat sebagian ya. Mungkin ini kamu ngelihat apa yang terjadi di dalam rumah tangga generasi sebelumnya itu seperti ini. Ataupun akhirnya kayak ya turunnya begitu dan menganggap bahwa itu adalah normal. Itu adalah wajar. Ataupun ini adalah kamu tidak mau sampai mengulangi lagi apa yang terjadi di um, di kehidupan ataupun di rumah tangga orang tua kamu. Gue nggak pengen, karena gue tahu rasanya jadi anak broken home buat beberapa dari kamu. Kamu pengen kekeh di situ, ataupun ya kamu ngelihat bahwa ini tuh ada sangkutannya dengan itu buat beberapa dari kamu. Kamu ngelihat mungkin, aduh gila ya, keluarga gue, orang tua gue, semuanya baik-baik aja. Masa gue pisah, masa gue divorce. Dan mungkin itu sesuatu yang kamu pikir, aduh tabu gitu. Bukan aku menganjurkan, bukan aku mempush kamu untuk divorce, enggak. Tetapi ini adalah um, ini adalah keputusan atau pilihan masing-masing pribadi, masing-masing orang. Aku cuman membacakan saja di sini. Orang bisa meneruskan satu hubungan, tetapi meneruskan satu hubungan yang mempunyai beban atau load ataupun masalah yang tidak terselesaikan dan membawa terus, apakah itu suatu hubungan yang sehat? Dan kalau misalnya hubungan ini mempunyai ataupun berdampak yang tidak baik untuk diri kamu secara mental, secara emosional, dan biasanya kalau itu udah nggak imbang, itu udah ngaco, itu akan menyerang ke fisik gitu loh. Nah, kamu kalau misalnya ada di dalam situasi ini, kira-kira ataupun kamu melihat ada orang yang ada dalam satu situasi yang toksik seperti ini, ataupun yang menyiksa mereka, ataupun yang mendera mereka, kira-kira menurut kamu apa yang mereka harus lakukan? Tetap ada di situ dan
memberikan diri mereka sampai kapanpun untuk jadiin bulan-bulanan sama orang ini, ataupun melakukan perubahan. Melakukan perubahan itu tidak selalu langsung, oh ya sudah gue putus, gue sudah selesai. Enggak juga. Melakukan perubahan adalah dengan speak up, berdiri dan memprotek diri kamu. Berani membela diri kamu dan kepentingan dan harga diri atau hal yang juga merupakan hak kamu gitu loh. Karena yang aku lihat di sini tuh kayak kamu tuh terima aja. Ace of One. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, walaupun situasi dan kondisinya seperti ini, kok kalau yang aku lihat di dalam ada sesuatu yang ini kayak gini loh. Kembali lagi nih spesifik. Situasinya udah gak beres. Kelakuan orangnya juga gak beres. Cuman di dalam segi kebutuhan itu masih berlangsung. Ngerti mudah-mudahan kalau kalian sudah dewasa. Kalau aku ngomong kayak gini. Dan mungkin ya kamu merasa, ya gue punya kewajiban itu karena ya gue masih terikat sama mereka, ataupun masih dalam satu pernikahan sama mereka. Gue mau gak mau gue harus ngelayanin mereka, apa yang mereka butuhin sama gue gitu. Oke. Queen of Swords, Ten of One, dan The Devil. Ya kan, aku dari tadi ngomong soal gak sehat tuh. Ada Devil card di sini. Seperti kayak sebenarnya hubungan ini tuh udah nyiksa buat kamu. Dan kamu kadang-kadang harus melakukan sesuatu yang bahkan kamu udah gak pengen lakuin. Yang tadi termasuk yang aku bilang. Karena kamu tahu dia itu udah ngapain aja. Kamu udah gak pengen lagi punya sebenarnya beban dan tanggung jawab ini tuh udah berat. Tetapi kamu tuh kayak orang ini tuh kayak mengendalikan kamu gitu loh. Kayak punya kendali atau punya kontrol akan kamu, dan kamu gak bisa speak up. Kamu gak bisa ngomong, kamu ngerasa kepentok dengan sesuatu. Dan mungkin ini adalah komitmen ini. Ataupun mungkin kamu gak punya keberanian untuk mengubah hal ini. Karena mungkin orangnya itu kalau udah kesel atau udah marah itu agak jelek perangainya. Dan kamu di sini kalau yang aku lihat, kamu menanggung ataupun mengerjakan hal-hal yang sebenarnya adalah tanggung jawabnya dia. Kalau enggak, gue bakal giniin. Kalau enggak, gue bakal tinggalin. Kalau enggak, rasanya tuh kayak begitu. Jadinya kamu kayak, iya harus mungkin masang, oh iya gue baik-baik aja, oke, ataupun menyimpan beban itu di dalam diri kamu. The Fool, King of Pentacles, Eight of Cups. Buat beberapa dari kamu ini ada satu orang yang punya satu ketergantungan. Dan ini bukan hanya ketergantungan misalnya kayak orang punya addiction gitu aja ya. Tapi mungkin di dalam hal ini tuh orang ini tuh punya ketergantungan terhadap si orang yang bersama dengan dia. Dan ketergantungannya tuh agak membuat kayak over gitu loh. The Full card, King of Pentacles dalam keadaan tegap, dan Eight of Cups. Ini ada orang yang mau walking away. Ini bisa jadi kamu ataupun dia sudah menunjukkan tanda-tanda dia udah mau beranjak dari hubungan ini. Cuman kalau yang aku lihat bisa jadi
situasi ini kan udah bikin kamu kayak kehilangan harap gitu ya. Cuman kamu masih khawatir, kamu masih takut. Mungkin kamu takut ngadepin orang ini, kamu takut nantinya gimana. Dan kamu lagi sebenarnya sih udah ada rencana kalau aku lihat ya di sini dengan adanya The King of Pentacles ini, mengatur rencana, caranya gimana, apa yang harus gue lakuin, nanti ke depannya gimana. Eight of Cup. Dan mungkin buat beberapa dari kamu sudah punya banyak sekali rencana dengan orang ini. Kan nggak semua ya udah nikah. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sudah berhubungan cukup lama dan sudah punya banyak sekali impian dan hal-hal yang kamu inginkan di kedepannya dengan orang ini. Tetapi kamu mulai nggak yakin dengan ini bisa nggak ya gua wujudin dengan dia, ataupun ada nggak masa depan akan hubungan ini. Cuman kalau yang aku lihat, ini ada orang yang pengen meninggalkan, pengen walking away, pengen pergi. Karena ya itu tadi, udah nggak ada yang bisa dilakuin, dan melihat juga orang yang dealing dengan dia juga tidak mau memberikan apa yang seharusnya mereka berikan, usaha dan upayanya, udah hopeless, kehilangan harap, dan udah capek. Gue udah cukup berjuang, gue udah nggak mau struggling lagi di sini, gitu. Cuman pertimbangan kalian, karena mungkin ini bukan hubungan yang baru, mungkin juga sudah agak lama, ataupun yang tadi aku bilang sudah masuk ke dalam pernikahan, gitu. Aku akan baca zodiak yang aku, ataupun sign yang aku rasa kenceng ya, tapi mereka tidak harus jadi itu. Ada Taurus, ada Leo, ada Aries, ada Sagittarius, Aquarius, Leo lagi, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn. Ya. Oke, Scorpio. Ini adalah readingan untuk kamu bulan Juli 2021. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.